Buya Hamka berkisah tentang gurunya yang beliau sebut sebagai pahlawan umat, pahlawan bangsa dan pahlawan agama. Nama Buya Hamka sudah begitu sangat terkenal karena karya-karya tulisnya. Namun jika kita membaca di mukadimah karya-karyanya, Buya Hamka selalu menyebutkan suatu nama yang sangat melekat dalam kepribadiannya, yakni guru yang telah menanamkan agama kepadanya. Inilah akhlak seorang murid kepada gurunya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal banyak memuji gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i yang juga banyak menyebutkan kekagumannya kepada Imam Malik bin Anas yang merupakan guru bagi Imam Syafi'i. Siapakah guru yang banyak mendidik Buya Hamka dalam berbagai ilmu dan kefahaman agama? Tokoh tersebut tiada lain adalah kakak iparnya sendiri, yakni Syaikh Abuya Ahmad Rashid Sutan Mansur yang lahir tahun 1896 di Maninjau, wafat dalam usia 90 tahun di Jakarta pada tahun 1985. Tentunya tidak saja Buya Hamka, murid-murid Abuya A.R. Sutan Mansur sangat banyak sekali, semisal Buya Malik Ahmad, Kiai Hasan Basri, Syafruddin Prawiranegara, Sudirman yang menjadi Panglima Besar, Sulaiman Rashid, Muhammad Rasdi, Mulyadi Joyomartono dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menimba ilmu kepada Buya Sutan Mansur sejak tahun 1920-an hingga tahun 1980-an. Suatu kali Buya Hamka pernah mengatakan bahwa walau ayahku adalah seorang ulama, namun ilmu dan kefahaman agama Islam justru aku dapatkan dari murid ayahku, yaitu Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur, yang juga kakak ipar bagi Hamka. Ketika Buya Sutan Mansur hijrah ke Pekalongan, Buya Hamka yang masih usia belasan tahun ketika itu ikut menyusul gurunya tersebut. Di sanalah Hamka banyak memperdalam kajian ilmu agama Islam kepada kakak iparnya tersebut. Syaikh Abuya Ahmad Rashid Sutan Mansur adalah tokoh Muhammadiyah yang disegani. Ia adalah salah satu pelopor berkembangnya Muhammadiyah di Sumatera, bahkan sampai ke Kalimantan dan Pulau Jawa seluruhnya. Lahir pada 27 Jumadil Akhir 1313 Hijriah, tanggal 15 Desember tahun 1895 Masehi. Ia dididik oleh Haji Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah, atau Haji Rasul, salah satu dari tokoh kaum muda, kelompok reformasi Islam di Minangkabau. Ia kemudian mengajar di Kuala Simpang, Aceh selama tahun-tahun 1918 sampai tahun 1919. Tahun 1920 ia menentang peraturan pemerintah dalam melakukan pancang rimba, Boswezen. Ia juga dilarang untuk studi ke Mesir oleh pemerintah kolonial. Urung ke Mesir. Tahun 1921 ia kemudian merantau ke Jawa, tepatnya kota Pekalongan, untuk menjadi guru agama.
Di kota inilah ia berkenalan dengan Muhammadiyah yang sedang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia amat tertarik dengan Muhammadiyah. Buya Hamka menyebut, ketertarikan Syaikh Abuya A.R. Sultan Mansur terhadap Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengajarkan Islam bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Buya Hamka mengingat kelembutan dakwah A.R. Sultan Mansur, jiwa beliau sangat besar. Benar-benar tumbuh daripada hatinya yang tulus ikhlas bahwa di sekelilingnya perlu ada pemimpin-pemimpin dan mubalik-mubalik yang pintar dan cerdas. Semua dihargainya, semua digalakannya. Dia tidak bosan berbicara 1 jam 2 jam di hadapan seorang calon pemimpin yang sudi mendengarkan dan dia pun sudi mendengarkan dengan sungguh-sungguh apabila mereka mempercakapkan suatu persoalan di hadapannya. Dia tidak akan memutarkan kepala ke pihak lain, sehingga timbullah kepercayaan pada diri sendiri pada murid-muridnya. Karena mereka dihargai. Sesungguhnya bukan saja caranya membawa diri yang menarik dari A.R. Sultan Mansur, tetapi juga kedalaman ilmunya, termasuk ketika ia membahas jihad. A.R. Sultan Mansur menyatakan bahwa jihad itu berasal dari pengharapan manusia untuk dibela, ditolong oleh Allah. Namun Allah hanya akan menolong jika orang mau menolong agama Allah. Adapun cara menolong agama Allah adalah dengan berjihad. Jihad menurut A.R. Sultan Mansur terdiri dari 3 tahap yang harus ditempuh. Pertama, adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan Khaliknya. Roh suci yang beliau maksud adalah iman kepada Allah, pokok dari jihad. Tanpa ada iman, tak akan ada pendorong untuk berjihad. Kedua, adanya tenaga ilmu. Ketiga, adanya tenaga benda. Menurutnya, ketiga hal itu harus ada. Jika ilmu ada namun alat-alat material tidak ada, maka jihadnya tidak akan mencapai hasilnya. Namun semua tetap berpangkal pada roh atau iman. Iman yang berupa hasil dari takarub, mendekatkan diri pada Allah, yang diimani dengan ilmu yakin. Sumber jihad adalah petunjuk Allah dan Rasul-Nya. A.R. Sultan Mansur mencontohkan dengan kisah-kisah bangsa terdahulu. Ia menjelaskan, Rasul itulah yang berhadapan dengan umat yang mempunyai ciri kebangsaannya sendiri-sendiri dengan segala macam peradaban, kulturnya, masing-masing. Bagi tiap umat itu telah dibangkitkan seorang Rasul yang membawa risalah kepada suatu peradaban dan tingkat kemajuan umat itu sendiri. Termasuk pula umat Nabi Muhammad. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggallah umat dalam keadaan kufur, kebodohan dan kedurhakaan. Maka tak ada jalan lain untuk memulihkannya, kecuali dengan jihad. Menurut beliau tak akan ada perbaikan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan jika tidak dimulai dari iman dan jihad yang bersumber dari petunjuk Allah.
Dan balasan atas jihad tersebut adalah anugerah Allah berupa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman makmur, dan Allah mengampuni para penghuninya. Selepas membahas amal jihad, Buya Sultan Mansur juga membahas sifat dari mujahid. Orang yang membela agama Allah menurutnya terletak pada tahirun li nafsihi mutahirun li gahairihi. Suci dirinya dan terdapat pula mensucikan yang lainnya. Seperti sifat air mutlak pada taharah. Buya Sultan Mansur kemudian menjelaskan, jadi orang mukmin, mujahid dan penolong agama Allah itu sifatnya seperti ma'ul mutlak. Mereka sanggup mengangkat derajat mereka sendiri. Si kuat sanggup menjadi hadam bagi si lemah. Si kaya sanggup mencurahkan kasih sayangnya kepada si miskin dengan memberikan sebagian hartanya. Si pandai sanggup memimpin orang-orang yang bodoh. Jadi bukan masyarakat nafsi-nafsi, individualistis, di mana kepribadian tak ada harganya sama sekali. Si kuat menindas yang lemah. Si kaya acuh tak acuh dengan si miskin. Siapa kuat di atas? Siapa lemah tertindas? Sultan Mansur menjelaskan bahwa jihad dilakukan dalam dua kondisi. Dalam masa perang dan masa damai. Jihad dalam masa perang menurutnya bukan semata di garis depan. Tetapi juga persiapan mendukung peperangan itu sendiri, seperti urusan logistik. Namun beliau menekankan bahwa jihad di masa damai lebih berat daripada di masa perang. Di masa damai jihad adalah membangun, menegakkan dan menyusun. Baginya kalah dalam jihad di masa damai lebih berbahaya ketimbang di masa perang. Di masa damai, kekalahan ditandai dengan masuknya kebudayaan asing. Seringkali orang tak sadar sedang dijajah karena tak terasa secara lahiriah, padahal kebudayaannya telah dijajah. Ada 3 aspek jihad di masa damai. Pertama adalah mendidik dan mengajar. Menurut Sultan Mansur, mendidik artinya memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedang mengajar artinya memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak. Jadi mendidik itu lebih luas skopnya, jangkauannya pen. Lebih penting dan lebih sukar karena tumpuannya adalah hati dan perasaan. Jihad yang kedua adalah jihad ekonomi. Jihad ekonomi berarti kemandirian ekonomi. Salah satunya mampu membiayai sekolah, lembaga pendidikan. Namun bukan hanya kemandirian tetapi tak kalah penting adalah cara berekonomi yang jujur. Bukan memperoleh dengan cara yang batil. Menerabas halal haram, dan dalam pusaran tamak. Dalam pelaksanaannya jihad ekonomi menurut Sultan Mansur harus bermulai dari masjid. Ia menyebutnya dengan istilah masjid ekonomi. Yaitu mengutamakan ekonomi yang diridhoi Allah, yang sumbernya dari roh agama yang datang dari hasil yang halal, terang halalnya dan terang manfaatnya. Terang maslahatnya dan tidak merusak. Ia didasarkan atas keridhoan ilahi, yang meletakkan titik tolak ekonomi pada masjid. Jadi minal masjid ilal ihtisab. Berarti keseluruhan proses ekonomi sejak awal sampai pada akibat yang ditimbulkan oleh proses ekonominya itu, adalah hasil dari jiwa agama dan roh masjid. Jadi bukan saja masjid tempat sujud, tempat kita menyujudkan diri, tapi juga menyujudkan keseluruhan hidup dan kehidupan Allah. Keseluruhan hidup artinya tidak hanya terbatas pada peribadatan sehari-hari, tetapi juga pada persoalan di luar salat. Tempat sujud, bukan hanya kening.
lutut dan jari tangan di waktu salat saja yang termasuk dalam arti sujud. Tetapi kehidupan di luar masjid pun harus disujudkan dalam masjid. Jadi seluruhnya minal masjid ilal ihtisab, demikian jelas beliau. Begitu penting peran masjid, maka bukannya soal pendidikan dan ekonomi saja jihad di masa damai, tetapi juga soal jihad politik. Politik yang bermuara dari masjid. Minal masjid ila siyasah. Politik yang disujudkan dalam masjid. Artinya menjalankan politik yang mendekatkan pada mardatilah, keridhaan Allah. A.R. Sultan Mansur mengutip surat An-Nisa tentang pentingnya mengikuti Allah, Rasulnya lalu ulil amri. Ulil amri, pemimpin, bagi umat Islam amat penting. Karena menentukan amar dan nahi yaitu menyuruh dan mencegah. Yaitu melaksanakan suatu peraturan tertentu pada umat, yang harus ditaati oleh umat tersebut. Beliau kemudian menekankan bahwa Allah telah mewajibkan umat Islam untuk mengangkat ulil amri yang memegang urusan umat Islam. Sebab jika tak ada ulil amri, menurutnya agama akan rusak karena tak ada lagi orang tempat kembali dalam urusan agama. Ibarat kambing tanpa gembala. Hal ini menimbulkan bahaya bagi umat Islam. Ada lagi ulil amri yang mengurus kita lalu mudah saja faham-faham, isme-isme yang bertentangan dengan Islam masuk. Komunisme masuk, Marxisme masuk, Marhaenisme masuk, sosialisme masuk, segala-galanya masuk. You can see, baju tanpa lengan yang biasa dipakai perempuan pen, juga masuk, pendeknya segala macam mode dapat masuk. Maka sekarang lantaran tak ada ulil amri, seluruh dunia Islam secara hukum berdosa, lebih dari dosa biasa, sebab urusan ulil amri ini lebih penting dari urusan dunia. Kata kita agama dulu baru dunia. Jadi orang lalu memusatkan politik kepada dunia, sedang kaum muslimin memusatkan politik kepada agama. Sultan Mansur, 1982. Umat Islam menurut Sultan Mansur wajib menaati ulil amri. Maka ketika mengangkat ulil amri harus ditinjau dari segi imannya. Jika sudah menyimpang dari garis dan ketentuan-ketentuannya, tidak wajib lagi bagi umat Islam menaatinya, bahkan wajib menggantinya, yaitu memakzulkannya. Oleh sebab itu ulil amri harus mau diingatkan. Beliau bahkan mengingatkan bahwa pemimpin dan ulama harus membiasakan hidup di tengah-tengah rakyat, bukan di atas pundak rakyat. Begitu penting jihad bagi umat Islam, terutama jihad di masa damai. Maka jika terlihat atau terdengar ulama telah meninggalkan jihad di masa damai, maka segala aliran akan masuk ke tengah-tengah umat. Dan ini tinggal menunggu kehancuran umat tersebut. Satu pesan penting Abuya A.R. Sultan Mansur pada warga Muhammadiyah patut diresapi. Ia berkata, maka umat Muhammadiyah hendaknya benar-benar menjadi umat yang mengamalkan jihad, umat yang benar-benar tegak bagai gunung batu yang tak goyang dilanda angin, dan bila ia hancur, ia menjadi tumpukan sebesar tegaknya semula, atau bagai batu karang yang tegak dan muncul di permukaan laut, dipukul gelombang. Maka gelombang itu yang akan hancur memecah ke samping. Namun batu karang itu tetap tegak. Maka jikalau Muhammadiyah itu lemah, telah lama ia hancur jadi abu, tak dimasukkan perhitungan lagi.